Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deana Felina Sinca dengan NIM 21021355511 dari jurusan Manajemen Universitas Riau. Dan saya berasal dari kelas pengantar bisnis J, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Rio Marpaung, SEMM, selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi dan peranan perusahaan. Pertama adalah perekonomian pasar bebas. Perekonomian pasar bebas pada dasarnya adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus mengedepankan produksi serta penjualan barang dan jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Tujuan dari pasar bebas ini yang pertama, meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan pendapatan negara, memperluas pasar, menciptakan transfer of teknologi, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ciri-ciri dari pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Fungsi dari perdagangan bebas yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi dan memberikan informasi terkait harga dan kuantitas barang. Manfaat dari perdagangan bebas ini lebih bebasnya setiap orang dalam mempunyai kekayaan dan mengolah sumber dayanya masing-masing. Dan kekurangan dari pasar bebas, perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat. Yang kedua adalah perekonomian perencanaan pusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sebuah sistem yang seluruh peraturannya diatur oleh pemerintahan pusat, sehingga rakyat hanya melakukan apa yang sudah diatur oleh pemerintahan tersebut. Ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat: pertama, pekerjaan dan jenis pekerjaan diatur oleh pemerintah. Proses penyalur barang dan harga jual beli barang ditentukan oleh negara. Kegiatan produksi dilakukan secara bersama-sama. Hanya ada perusahaan milik pemerintah. Hak milik perseorangan serta inisiatif setiap orang memiliki batasan. Keuntungan dari penggunaan sistem ekonomi terpusat adalah harga pasar lebih mudah dikendalikan karena yang berhak menentukan harga hanya pemerintah. Harga produksi sebuah perusahaan bisa dinikmati secara bersama-sama dan lebih merata. Kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya menurun drastis. Kegiatan ekonomi masyarakat lebih mudah dikendalikan dan diawasi. Semua kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kerugian dari penggunaan sistem ekonomi terpusat antara lain keberhasilan sistem ekonomi tergantung dengan kinerja dari pemerintah. Setiap individu yang tinggal di negara tersebut tidak memiliki kebebasan untuk mendirikan usahanya sendiri. Apapun yang dimiliki perseorangan, baik itu dari peralatan produksi maupun kekayaan pribadi, hampir tidak diakui. Kreativitas dan potensi dari masyarakat sama sekali tidak berkembang. 3. Perekonomian campuran. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran antara lain sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 2. Keunggulan dari sistem ekonomi campuran: pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. 3. Swasta diberi kebebasan di bidang dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. 4. Hak milik swasta alat-alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. 5. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. 6. Jenis dan jumlah barang produksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Keunggulan sistem ekonomi campuran antara lain pemerintah mengakui hak individu. Pemerintah bisa mengendalikan barang, harga, dan jasa di pasar. Pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama. Pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin atau sesuai kehendaknya. Kondisi perekonomian barang cenderung stabil karena tidak ada aktivitas yang berlebihan dan mengganggu hak masyarakat. Masyarakat bebas memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi.
perkembangan ekonomi berjalan dengan cepat karena adanya persaingan bebas. Kelemahan dari sistem ekonomi campuran adalah pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang besar daripada pihak swasta. Pemerintahan aktif mengatur perekonomian. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena adanya persaingan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada sistem ekonomi karena masih ada campur tangan pemerintah. Sulit untuk menentukan pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta. Timbul perang kepentingan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah dan pihak swasta. Yang keempat adalah sistem ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik individu maupun organisasi di sebuah negara. Perekonomian suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Ini dikarenakan sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong terjadinya produksi. Sistem perekonomian baik dapat membuat pelaku ekonomi untuk terus menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis sistem ekonomi antara lain 1. Sistem tradisional. Intisari dari sistem ini adalah tradisi dan kekeluargaan. Yang kedua adalah sistem komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana kendali atas kegiatan ekonomi dipegang penuh oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sistem liberal. Dalam sistem ini justru memberikan kebebasan yang luas pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah sistem campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi komando dan liberal. Di dalam sistem ekonomi, terdapat aturan-aturan di dalam perekonomian serta kebijakan dalam bidang ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap bisnis. Pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis produk domestik bruto atau GDP, nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu oleh ekonomi nasional dengan seluruh faktor produksi dalam negeri. Jika GDP naik, jumlah output juga naik. Jika jumlah output naik, maka ada pertumbuhan ekonomi produktivitas membandingkan berapa banyak yang diproduksi dari sistem dengan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Yang terakhir adalah kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Yang antara lain ada 2 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur atau mengawasi jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meratakan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan belanja pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, meminimalisir defisit anggaran negara, dan meningkatkan laju investasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.